semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang memulai dan mengelola bisnis. Tujuan dari presentasi kami adalah untuk memahami langkah awal dalam memulai bisnis, mengetahui cara mengelola bisnis dengan efektif, dan yang terakhir, menyusun strategi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Memulai bisnis dapat memberikan kita kesempatan untuk lebih mandiri secara finansial. Selain itu, kita dapat mengatur usaha kita sendiri, menyalurkan ide kreatif, serta menciptakan peluang dan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Langkah awal memulai bisnis. Tentukan ide bisnis, pilih ide yang sesuai minat, keahlian, dan peluang pasar. Lakukan riset pasar, pelajari kebutuhan konsumen, pesaing, dan tren industri. Buat rencana bisnis plan, rancang strategi bisnis mulai dari produk, target pasar, keuangan, hingga pemasaran. Siapkan modal, tindakan kebutuhan dana, dan sumber pembiayaan baik pribadi maupun dari luar. Pilih legislatif dan izin usaha. Urus perizinan sesuai jenis usaha agar bisnis legal dan terpercaya. Mulai produksi atau layanan. Kembangkan produk atau layanan dan pastikan kualitasnya. Luncurkan dan memasukkan bisnis. Mulai jualan dan kenaikan bisnis melalui strategi promosi yang tepat. Rencana bisnis. Rencana bisnis, business plan, adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang tujuan bisnis, strategis untuk mencapainya, dan bagaimana bisnis akan dijalankan secara opsional dan finansial. Berikut adalah komponen utama rencana bisnis. Ringkasan eksekutif, gambaran singkat tentang bisnis, visi misi dan tujuan utama. Deskripsi bisnis, penjelasan tentang jenis usaha, produk atau jasa, dan nilai unik bisnis kamu. Analisis pasar. Riset tentang target konsumen, tren industri, dan analisis pesaing. Strategis pemasaran, cara mempromosikan produk atau jasa dan menjangkau pelanggan. Rencana opsional, proses produk, lokasi usaha, kebutuhan SDM, dan alur kerja. Struktur organisasi dan tim, siapa saja yang menjalankan bisnis dan tugasnya masing-masing. Rencana keuangan, proyek pendapatan, biaya kebutuhan, modal, dan titik impas, break-even point. Lampiran, dokumen dukungan seperti data, riset, gambar, produk atau sertifikat. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa agar dikenal dan diminati oleh konsumen. Unsur penting dalam strategi pemasaran. Signifikat pasar, menentukan target konsumen berdasarkan usia, lokasi, minat, dan lain-lain. Positioning, menetapkan citra produk di benak konsumen, misalnya murah, premium, ramah lingkungan. 4P, pemasaran, marketing mix, produk atau jasa yang ditawarkan. Price, harga yang sesuai dengan nilai dan pasar. Plan, tempat atau saluran distribusi, offline atau online. Promotion, cara mempromosikan iklan, media sosial, diskon, endorsement, dan lain-lain. Pemanfaatan digital marketing, menggunakan media sosial, website, SEO, email marketing, dan iklan online. Evaluasi dan penyesuaian, melacak hasil pemasaran dan menyesuaikan strategis bila perlu. Mengelola bisnis yang efektif. Mengelola bisnis yang efektif berarti menjalankan usaha secara terorganisir, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ada 12 prinsip yang penting, yaitu yang pertama, perencanaan yang jelas. Yang kedua, misi, visi, dan tujuan jangka pendek maupun panjang. Yang ketiga, menjalankan keuangan yang baik. Yang keempat, catatan pemasukan dan pengeluaran, kelola arus kas, dan buat anggaran. 5. Pengelola tim dan SDM. 6. Rekrut orang yang tepat, bangun komunikasi, dan beri pelatihan. 7. Pemasaran yang terarah. 8. Fokus pada target pasar, gunakan strategi promosi yang sesuai. 9. Pelayanan pelanggan yang maksimal. 10. Bangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan tanggapi masukan mereka. 11. Evaluasi dan inovasi berkala. 12. Tinjau kinerja bisnis secara rutin dan terus beradaptasi dengan baik. Tantangan dalam berbisnis. Jika penjual tidak dapat mengelola bisnisnya dengan baik dan tidak mampu menghadapi tantangan yang ada beberapa akibat serius yang akan terjadi. Yaitu yang pertama, kerugian keuangan. Pendapatan tidak stabil. Tanpa manajemen keuangan yang baik, pendapatan dan pengeluaran tidak akan terkontrol yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Biaya tidak terkendali. Pengeluaran yang tidak berkelola dengan baik dapat mengakibatkan biaya operasional yang tinggi dan mengurangi keuntungan. Yang kedua, penurunan produktivitas, yaitu pengelolaan sumber daya yang buruk. Tanpa perencanaan yang tepat, sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan mengelola tindakan akan digunakan secara efisien. Motivasi tim menurun. Kurangnya kepemimpinan yang efektif dapat menyebabkan penurunan motivasi dalam tim yang berdampak pada produktivitas tim.
dan kualitas kerja. Dan yang ketiga, kehilangan pelanggaran. Keputusan pelanggan menurun. Produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan dapat menyebabkan penurunan kepuasan dan hilangnya pelanggan. Reputasi buruk. Bisnis yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak reputasi perusahaan, membuat pelanggan enggan untuk membeli. Yang keempat, kesulitan menghadapi persaingan. Tidak mampu beradaptasi. Bisnis yang tidak fleksibel dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan besar akan kesulitan bersaing dengan kompetitor. Inovasi terhambat. Kurangnya inovasi dapat membuat bisnis tertinggal dan tidak relevan di pasar. Dan yang kelima, resiko kebangkrutan. Itu manajemen risiko yang buruk. Tanpa manajemen risiko yang baik, bisnis rentan terhadap berbagai ancaman, seperti fluktuasi pasar, kerugian investasi, dan masalah operasional. Masalah operasional, kehilangan peluang pertumbuhan. Bisnis yang tidak dikelola dengan baik akan melewatkan peluang untuk berkembang dan meningkatkan keuntungan. Mengelola bisnis dengan baik dan menghadapi tantangan secara efektif sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan usaha. Dengan perancangan yang matang, strategi yang tepat, dan kemampuan untuk beradaptasi, bisnis dapat berkembang dan bertahan di tengah persaingan yang ketat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kesimpulan, memulai bisnis membutuhkan ide yang matang, perencanaan yang baik, dan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Pengelolaan bisnis yang efektif meliputi manajemen keuangan, strategi pemasaran, pelayanan pelanggan, dan evaluasi rutin. Dengan ketekunan dan inovasi, bisnis bisa tumbuh dan memberikan dampak positif secara finansial maupun sosial.